Halo semuanya, kali ini kita akan membahas berita mengejutkan dari artis Bunga Zainal yang baru saja mengalami kerugian besar. Tidak tanggung-tanggung, Bunga tertipu dalam sebuah investasi hingga kehilangan 15 miliar rupiah. Bagaimana bisa seorang artis terkenal terjebak dalam situasi seperti ini? Simak cerita dan fakta lengkapnya di video ini. 1. Suaminya juga ikut terseret dalam situasi tersebut. Bunga menerima tawaran investasi yang datang pada tahun 2022 dan memutuskan untuk menyepakatinya. Ia mulai aktif menanamkan dananya dalam investasi tersebut dan sempat beberapa kali meraih keuntungan. Keuntungan ini semakin menguatkan keyakinan Bunga untuk menambah jumlah investasinya, bahkan hingga mengajak suaminya untuk turut berinvestasi. Tercatat, Bunga mengeluarkan dana sebesar 6,2 miliar rupiah, sedangkan suaminya menginvestasikan sekitar 6,5 miliar rupiah secara bertahap. Jadi dari 2022 itu mulai banget investasi ditawarin. Itu secara bertahap. Jadi uangnya itu juga bukan uang saya pribadi. Total keseluruhan 15 M itu adalah total gabungan dana dari saya, suami saya, dua perusahaan saya. 2. Pelaku adalah teman dekat. Penipuan yang dialami Bunga bermula pada tahun 2020 ketika ia berkenalan dengan CD dan SFS, sepasang suami istri yang tinggal di Bali dan memiliki bisnis di bidang catering serta properti. Hubungan mereka semakin dekat dan pertemuan sering terjadi. Seiring berjalannya waktu, Bunga diajak untuk berinvestasi dalam proyek pengadaan yang dimiliki oleh kedua pelaku. Kedekatan dan intensitas hubungan tersebut ternyata dimanfaatkan oleh pelaku untuk membujuk Bunga agar berinvestasi. 3. Uang untuk pendidikan anak. Kasus dugaan penipuan tersebut turut berdampak pada biaya pendidikan anak Bunga Zainal. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan anaknya habis terpakai dalam investasi tersebut. Situasi ini membuat kondisi mental Bunga terganggu hingga ia merasa tidak mampu bertemu dengan anaknya karena tekanan finansial yang dihadapinya. Bahkan, salah satu dana yang digunakan oleh suaminya adalah dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan anak mereka. Kondisi ini menyebabkan Bunga merasa tidak sehat secara mental dan enggan bertemu dengan anaknya, khawatir akan meluapkan emosi yang tidak seharusnya. Dan puncaknya tuh memang kemarin saya ke Amerika itu karena saya mau ngalahin anak saya ke Amerika gitu. Saya udah alokasikan lah dana itu. Tapi dana itu memang saya pakai untuk investasi ini. 4. Awal mula kecurigaan. Setelah jumlah investasi mereka mencapai belasan miliar, mulai muncul berbagai kejanggalan. Para pelaku mulai menunjukkan tanda-tanda mencurigakan, seperti penundaan pembayaran, yang kemudian berlanjut dengan tidak membayar sama sekali. Akhirnya, Bunga mulai mendengar pengakuan dari orang lain, yang juga mengalami nasib serupa. Pada Juli tahun 2024, profit yang seharusnya diterima Bunga, tidak dibayarkan sepenuhnya, dan saat itu pula, ia dikejutkan dengan munculnya korban-korban lain, yang mengalami kerugian serupa. 5. Selain kehilangan uang, Bunga Zainal juga dituduh menipu. Bunga Zainal tampaknya menghadapi serangkaian masalah yang tak kunjung berakhir. Selain kehilangan uang yang cukup besar, ia juga dituduh sebagai penipu. Hal ini terjadi karena pelaku penggelapan uangnya menggunakan nama Bunga dalam penipuan lain yang mereka lakukan. Masalah semakin parah ketika pelaku mengadu domba Bunga dengan kenalannya, membuatnya harus menghadapi banyak orang yang merasa dirugikan akibat ulah pelaku. 6. Melaporkan ke polisi. Menyadari dirinya telah menjadi korban penipuan, Bunga melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia mencoba berdiskusi berulang kali, menghubungi pihak terkait, bahkan melayangkan somasi. Namun, semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya,
Bunga melaporkan kedua pelaku ke Polda Metro Jaya pada Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Laporan yang diajukan Bunga baru mencakup satu kasus, meskipun ia berencana untuk melaporkan beberapa kasus lainnya yang juga berpotensi dilaporkan ke pihak kepolisian. Semoga masalah yang dihadapi Bunga Zainal segera selesai dan pelaku segera tertangkap. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.